Lemah aku guys, lemah. Nah, menurut saya guys, negara sepatutnya punya kepedulian seperti itu untuk warga di dusun-dusun terpencil seperti salah satunya dusun Tepit ini, ya. Terus kemudian juga media, ya, media-media mainstream semestinya bisa menelusuri jejak-jejak kontribusi Ponpes Sidikiyah seperti ini, gitu loh. Guys, konon ada sebuah dusun namanya Dusun Jepit. Jaraknya dari Ploso Jombang ini sekitar 12 sampai 13 km ya. Penduduknya kurang lebih 40 orang. Dan di sana konon tidak ada tempat ibadah. Wajar, jauh dari kota Medan, untuk sampai lokasi tersebut susah, parah, sehingga wajar saja kalau di sana itu nggak ada tempat ibadah. Tapi dari kepedulian Pondok Pesantren Sidikiyah, karena kepedulian yang begitu tinggi untuk masyarakat yang jauh di pedesaan, mereka menjangkau ke sana, mereka bangunkan tempat ibadah, ada masjid yang mewah. Saya penasaran dan saya akan buktikan sendiri. Ayo ikuti saya. Kita telusuri bersama-sama dan kita buktikan apakah informasi ini benar atau tidak. Cekidot. Assalamualaikum. Salam. Kita sudah sampai di Dusun Jepit ya Pak. Ini namanya Dusun Jepit ya. Kita akan lihat apa saja kontribusi Ponpes Sidikiyah di dusun ini. Ikuti saya. Guys, kita akan coba tanya-tanya ke warga di sini. Apakah benar informasi yang kita terima bahwa ada kontribusi luar biasa dari Ponpes Sidikiyah di Dusun Tepit ini. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum. Permisi Pak. Permisi Pak. Pak, mohon izin boleh tanya-tanya sebentar Pak? Mohon izin Pak ya. Makasih Pak, mohon maaf mengganggu Pak. Jadi kami dari Ploso dengar-dengar informasi bahwa di Dusun Tepit ini ada, mohon maaf Pak. Di Dusun Tepit ini ada kepedulian dari Ponpes Sidikiyah. Konon di sini dulunya nggak punya tempat ibadah, benar seperti itu? Oke, guys, kita terkonfirmasi bahwa informasi desa ini dulunya nggak punya tempat ibadah. Itu fakta ternyata, dan bukan hanya sekedar berita-berita angin, tapi itu fakta. Jadi dusun ini dulunya nggak punya tempat ibadah. Terus sama Ponpes Sidikiyah ada dibangunkan tempat ibadah yang katanya cukup mewah ya Pak. Oke. Terus katanya ada juga disediakan fasilitas kesehatan ya Pak. Benar begitu Pak? Bener, hujan-hujan ini
nanti beloro kan dijemput langsung Mas Yodalane Oh. langsung dijemput. Oh gini Bang, Oh. kan Bang nggak paham bahasa Jawa kan? Dapat sedikit, Nah, dapat. jadi walaupun kondisi medan lagi hujan, itu kan jalannya tadi kan becek tuh, Iya. penuh lumpur, Iya. itu pun masih dijemput karena fasilitasnya khusus buat desa ini katanya mobilnya Rubicon ya Pak, mobil high class ya, mobil Jeep Rubicon. Jadi maksudnya meskipun hujan-hujan, kalau ada informasi orang sakit di dusun ini tetap dijemput gitu. Kira-kira. Oh, meskipun hujan-hujan, Pak. Iya, meskipun hujan. Secara ini bukan hujan saja, saya sudah lihat dengan mata kepala, guys. Kita saksikan sendiri kan jalannya tadi kan. Ini nggak hujan saja, medannya begitu parah. Tapi informasi ini terkonfirmasi sama Bapak ini. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Juwadi. Pak Juwadi. Kita dengan Pak Juwadi bahwa meskipun hujan-hujan, kalau ada informasi ada warga di sini yang sakit, tetap dijemput. Dijemput pakai mobil ya Pak ya. Wow, luar biasa. Ini satu wujud kepedulian ya. Oke, ini wujud kepedulian luar biasa dari Ponpes Sidikiyah, guys. Jadi ini konfirmasi awal bahwa informasi yang kita dapat di Ploso itu bukanlah berita angin, itu fakta yang benar-benar terjadi di dusun Tepit ini. Pak, mohon izin, boleh saya diantar? Ada yang bisa jelasin tentang ini nggak, Bapak siapa gitu yang tinggal di sini? Bisa jemput nggak? Ya bisa. Bisa. Kita tunggu di sini sambil ngobrol ya. Saya jemput. Oke, siap. Biar lebih menguatkan gitu ya. Oke, guys, karena kita baru dapat. Ini bapaknya. Oke, silakan Pak. Jadi guys, oke Pak. Guys, jadi tadi kita terkonfirmasi dengan Bapak siapa? Pak Suwadi. Tapi untuk lebih Pak Juwadi. Oke. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, ini kita ada Pak Samsul. Oh, ada Pak Samsul. Oke, kita akan tanya-tanya lagi ke Pak Samsul. Apakah keterangan dari Pak Samsul ini nanti sesuai dengan keterangan yang kita dapat dari Pak Juwadi atau tidak, gitu ya. Pak, mohon maaf mengganggu Pak ya. Jadi kami dari Ploso Pak, kami dengar informasi bahwa ini dusun Tepit ini salah satu dusun yang tertinggal di sini ya Pak ya, yang konon dulunya tidak punya tempat ibadah. Apa betul seperti itu ya Pak ya? Oke. Tapi atas berkat kepedulian Ponpes Sidikiyah ya, di dusun ini dibangunkan tempat ibadah. Apa betul seperti itu Pak? Oke guys, kita terkonfirmasi ya. Kemudian ada satu lagi bentuk kepedulian Ponpes Sidikiyah, katanya ada fasilitas kesehatan. Iya. Benar ya Pak ya? Jadi, boleh Bapak cerita sedikit? Jadi di sini itu di dusun Tepit ini kan medannya sulit, terus jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi Sidikiyah memfasilitasi 24 jam. Oh. Jadi siang malam mau ada orang sakit, telepon langsung. Oke. Meskipun jam 12 malam. Meskipun jam 12 malam, meskipun hujan-hujan. Ya tidak peduli. Wow. Dijemput mama sakitnya parah, ya diobati sampai sembuh. Wow. Guys, Tanpa biaya. tanpa biaya. Serius Pak? Iya. Saya nggak salah dengar Pak? Pokoknya tanpa biaya. Ini Serius Pak? Pak, saya setuju tanpa biaya. Wow. Dijemput pakai mobil di medan yang begini parah ke salah satu dusun yang begini terpencil tanpa biaya. Tanpa biaya. Wow. Ini Guys, sebagian kecil loh di sini, belum yang lain-lain. belum yang lain. Ini baru guys, ini baru salah satu, belum yang lain-lain. Tapi mohon maaf Pak, saya dari NTT, saya mungkin nggak punya cukup waktu untuk mengunjungi semua ya. Ya, saya cuma tadinya katanya ini yang paling dekat dari Ploso, sehingga saya putuskan untuk ke sini saja untuk memastikan informasi yang saya dengar di Ploso itu benar apa enggak gitu. Ternyata benar Pak ya, meskipun Mobilnya pakai mobil apa Bang? mobilnya Disediakan 2 unit mobil. 2 unit. Kalau yang satu nggak bisa, satunya Rubicon berupa ambulan, satunya Pajero. Satunya Pajero. Iya, Pajero satunya. Double Wow. cabin cuma. Kalau Oke. nggak double cabin nggak bisa masuk sini. Selain itu Pak, kalau ada lain lagi nggak Pak? Coba bisa Bapak cerita-cerita sedikit terkait wujud kepedulian Sidikiyah di Terus dusun ini. juga setiap tahun dari Sidikiyah itu diberi santunan seluruh masyarakat sini. Santunan berupa Santunan berupa sembako. sembako. Kayak beras, terus minyak. Wow. Kayak gitu ada telur.
daging. Wow, luar biasa. Padahal di dusun ini dengar-dengar hanya 40 orang ya, 40 orang penduduknya. Keluarga. 49 kakak. 49 kakak. Oke, guys, ini dusun hanya beranggotakan 49 kepala keluarga. 40 kakak. 40, oke, 40 kepala keluarga. Nah, guys, secara ini 40 kepala keluarga saja bisa mendapat kepedulian dari Ponpes Sidikiyah, apalagi yang banyak itu loh. Mungkin ini dusun terkecil ya, yang mendapat kepedulian dari Ponpes Sidikiyah gitu ya. Oke Pak, terima kasih untuk informasi awal ini. Kami mau minta ditunjukin apa namanya tempat ibadah yang dibangun oleh Sidikiyah untuk warga dusun ini. Boleh Pak, mau minta? Oke, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Ini ya Pak. Ya ini. Wow, guys, ini bangunan masjidnya ya, wujud kepedulian Sidikiyah untuk warga dusun Tepit. Baru 50%. Wow, ini mewah. Coba deketin Mas, deketin. Guys, saksikan ini tempat ibadahnya mewah. Menurut saya ini, wow, ini tempat ibadah sekelas tempat ibadah kota. Ini menurut saya ya, ini menurut saya Pak. Ini tempat ibadah ini sekelas kota, bukan tempat ibadah sekelas kampung itu loh ya. Mewah soalnya, mewah. Mohon maaf Pak, boleh dilihat-lihat ke dalam Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mohon izin Pak ya. Wow, guys, lihat lampu-lampunya. Wow, ini mewah, guys. Coba dilihatin. Pak, mohon izin Pak, boleh saya? Nggak apa-apa ya Pak ya. Guys, ini tempat ibadah yang mewah sekali. Oke. Ada pintu di situ. Itu pintu kemana Pak? Oh, itu pintu kedua lantai. Oke, guys, boleh kita lihat-lihat ya Pak ya? Oh, dikunci Pak. Oke. Ada akses ke atas ya Pak? Oke Pak, mohon izin ya Pak ya. Ini lantai 2-nya. Wow. Lantai 2 Pak. Ini lantai 2. Wow. Guys, udah mewah. Lantai 2 lagi guys. Keren. Wow. Keren. Sudah sampai 600 juta ini. Ini biayanya? Ya, 600 juta. Wow. Mohon izin Pak. Apakah dengan membantu warga di sini Ponpes Sidikiyah mendapat imbalan tertentu? Enggak ada. Ya, Murni. Jadi Wow. ini Pondok Sidikiyah matur suwun ini bangun. Oke. Jadi ini wujud kepedulian yang benar-benar tulus ikhlas untuk warga di sini. Guys, luar biasa. Nah, seluruh haji material terus kayak makanan yang kerja di sini juga disuplai dari Sidikiyah. oh ada suplai makanan Ya, juga. makanan, beras, telur, kebutuhan yang kerja di sini dari Sidikiyah semua. Oh, maksudnya tukang-tukang yang mengerjakan ini? Yang sini. Oh, sampai makannya dibiayai, Pak. Apa makan minumnya tukang untuk mengerjakan bangunan rumah ibadah ini? Dikirim dari Sidikiyah. Guys, sampai untuk makan minum tukang yang mengerjakan pembangunan tempat ibadah ini, itu semua disuplai dari Sidikiyah. Wow, tanpa pamrih, wujud kepedulian yang tulus ikhlas. Dan di dusun ini tidak ada potensi yang bisa memberikan imbalan positif untuk nggak ada. Jadi ini murni. Wow. Yang dikasihkan juga Guys. apa Sidikiyah. Lemah aku guys, lemah. Menurut saya guys, negara sepatutnya punya kepedulian seperti itu untuk
warga di dusun-dusun terpencil seperti salah satunya dusun Tepit ini, ya. Terus kemudian juga media, ya, media-media mainstream semestinya bisa menelusuri jejak-jejak kontribusi Ponpes Sidikiyah. Ya, ini 600 juta belum selesai, baru 50%. Baru 50%. Ya, yang bawah. Wow, Masih belum. luar biasa. Oke, Mas. Ada katanya ada ini ya, rumah layak huni. Ya, ini rumah layak huni pertama dibangun. Ada. Ada juga? 2008 ada. Ada juga. Oh, di sini ada juga, Pak? Ini ada. Oh. Jadi bukan hanya di area Di luar sini, di sini. Ada, di sini juga ada. Sini ada. saya udah dapat informasi ini di pelosok sana. Ya, ada beberapa rumah juga yang sudah kita lihat ya, Mas ya. Ada beberapa rumah yang sudah saya lihat meskipun belum saya liput, belum saya dokumentasikan secara pribadi. Saya pikir hanya di area perkotaan itu loh ya. Ternyata di sini juga ada. Wow, boleh kita lihat, Pak? Boleh. Oke. Guys, mari kita telusuri bersama-sama. Oh, dari Pak. Guys. Mohon izin Pak, kalau boleh tahu ya Pak, di sini apa namanya mata pencarian warga di sini apa Pak? Rata-rata petani. Rata-rata petani ya Pak. Petani apa Pak? Kalau musim gini Lombok. Ya, ada yang sebagian tembakau. Sebagian tembakau, ada Lombok. Berapa persen kira-kira Pak yang bertani cabai? Rata-rata bertani cabai. Sebagiannya itu maksudnya yang bertani cabai, yang nanam cabai, nanam tembakau juga begitu? Ya, sebagian. Oh ya, ada yang murni nanam cabai. Terus sebagian dari petani cabai itu juga menanam tembakau. Oh. Kayak musim kayak gini kan biasanya tembakau, jagung. Oh, jagung. Itu jagung buat makan sendiri atau buat ya makan sendiri ya. Oh. Sebagian yang dijual. Oh, ada dijual juga. Dijualnya kemana Pak kalau boleh tahu Pak? Keluar. Oh, keluar. Keluar dari sini pakai ojek Pak? Ya, nyewa mobil. Nyewa mobil. Ya, kan hujan-hujan ya agak sulit. Kadang menunggu mobil bisa masuk. Oh. Kayak gini kan agak bisa masuk mobil biasa. Oh. Jadi jalurnya kan dan dua lewat sana. Oke. Utara. Oke. Yang selatan sana. Oke, Pak. Ini ada itu. Ini dia Mas. Ini dia Mas. Coba diambil dari situ Mas. Guys. Ya. Tahun 2008. Oh, ini ada semacam prasastinya ya. Saya bacakan ya guys. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini ada beberapa monumen di area Pondok Pesantren Sidikiyah. Itu tadi malam sampai saya baca semua satu-satu. Kok semuanya berawal dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Dilal berkat. Oh, ini oke. Sidikiyah Pusat Losari Ploso Jombang. Dalam rangka, guys, ini penting. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus yang ke-63. Atas nama warga Sidikiyah, kami sampaikan rumah sederhana, guys. Ini bukan lagi rumah sederhana, guys. Luar biasa kan? Kami sampaikan rumah sederhana ini kepada nama Supini 45 tahun. Supini itu siapa Pak? Pemilik yang dikasih Ibu atau Pak? Ibu Pini ibunya janda. ya mboten nggih kada bojo nggih kada Yoko kali. Itu gimana Mas? Ini dia bukan janda tapi kalangan paling nggak mampu di sini. Paling nggak mampu.
Oke, Pak. Paling Ya, miskin lah. Paling miskin. enggak. Saya penasaran kenapa bukan atas nama Bapak itu? Karena yang disurvei ibunya mungkin. Tanahnya kan Tanahnya punya bapak. Oh, tanahnya atas nama ibu. menyesuaikan yang Oh, menyesuaikan dengan kepemilikan tanah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Alamat Jepit, Klitik Tanda. Pelandaan, Jombang. Semoga selalu mendapat barokah dari Allah. Jombang 14 Syaban 1429 Hijriah, 17 Agustus 2008. Masih. Atas nama warga Sidikiyah. Tanda tangan Sofwatul Ummah, Ketua Hibah Pusat. Hah? Dibra. Oke. Sorry, Dibra bukan Hibah. Wow, keren. Jadi ada satu hal yang istimewa, guys. Ada satu hal yang istimewa yang saya dapatkan dari penelusuran saya terkait kontribusi Sidikiyah untuk bangsa. Oke, menurut saya ini termasuk wujud kontribusi untuk bangsa, ya. Jadi ada keistimewaan yang saya temukan dalam penelusuran saya terkait wujud kontribusi Sidikiyah untuk bangsa. Yaitu apa? Setiap sesuatu yang dibangun, ya, itu diniatkan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Guys, kamu cinta bangsa Indonesia, kamu sudah bikin apa untuk bangsa ini? Ya, ini yang luar biasa. Ini yang istimewa menurut saya dari Sidikiyah. Ini masih diperhatikan dari sana, mau ada kerusakan masih dibantu. Tadi ada yang nyurvei ke sini, kurang apa? Ya, kalau ada kerusakan, Mas, sudah 2 kali ini. udah Belum ada keramiknya, di keramik belum ada kamar mandinya, dikasih kamar mandi tahun 2021. Oh, jadi tidak sekedar dibangun terus ditinggal begitu aja, enggak? Kesehatannya juga sering. Oh, untuk perawatan rumahnya juga terus wow. Luar biasa ini, ya. Dan ini diniatkan untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini luar biasa loh, guys. Bang Kris, saya mau tanya. Bang Kris dalam wujud kemerdekaan, berkat syukur kemerdekaan, udah ngasih apa? Saya tahunya 17 Agustus hormat bendera merah putih. Itu yang paling mudah dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia. Saya salah satunya. Nah, itu yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, kalau hanya sekedar hormat bangsa dan negaramu saja, kalau Anda nggak bisa, lantas Anda mau punya kontribusi apa lagi untuk bangsa ini? Kalau yang paling mudah saja, hormat lambang negara saja, kalau Anda tidak bisa, lantas Anda ada guna apa untuk bangsa ini, guys? Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang kontribusi untuk bangsa dan negara, untuk hal-hal yang nyata, ya, saya secara pribadi ada sedikit perasaan malu, ya Pak. Saya mungkin salah satu anak bangsa Indonesia yang paling kenceng teriak NKRI harga mati, nasionalisme, ya kan? Tapi saya nggak bikin apa-apa sebagai wujud rasa syukur saya atas kemerdekaan bangsa ini. Ya, jadi gimana, Mas? Terus. Oke, jadi saya secara pribadi hanya bisa bersuara, ya kan, menyuarakan nasionalisme, menyuarakan kepada masyarakat bagaimana membangun rasa cinta untuk bangsa dan negara. Sebatas itu, saya nggak punya satu karya nyata sebagai wujud rasa syukur saya hidup di bangsa yang merdeka ini, gitu. Soalnya masing-masing kurang Pak, boleh tanya nggak, Pak? Iya, monggo. Bang Kris tanyain anggarannya berapa kira-kira satu rumah ini? Oke, Pak. Untuk satu rumah ini yang pertama kali kan masih tahun-tahun 2008. Itu sekitar antara 50 sampai 60. 50 sampai 60. Ya, itu masih bahan-bahan. Mohon maaf, Pak, 50 sampai 60 juta. Terus mulai yang kedua kemarin itu saya tanya-tanya sama yang bangun itu, katanya sekitar malah lebih mahal daripada bangunnya. Wow. Ini Bang Kris tahun 2008 angka 50-60 juta itu udah fantastis.
Itu termasuk fantastis loh itu. Kalau sekarang ini jalannya kayak Kalau gini, sekarang ya. di angka kurang lebih kalau rumah bangunan seperti ini saya prediksikan ini antara 100 sampai 120 juta. Mbak, saya malah prediksinya 200 juta untuk daerah ini ya. Karena kita belum menghitung biaya. Oh, transport. Yo, jangan lupa itu. Yang Kita tahun segitu kan sedikitnya mungkin saja belum punya mobil. Ya yang sekarang kan sudah ada kaya lah mungkin loh. Tapi sini bawa mobil sendiri ya. Lanjut. Oke. Terima kasih banyak udah membantu saya. Ya, terima kasih banyak buat informasinya. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bapak berdua, Pak. Ya, sama-sama. Syukur. Saya juga terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi intinya kesimpulan yang bisa saya bangun untuk fakta-fakta yang saya lihat di sini bahwa Sidikiyah benar-benar punya kontribusi yang nyata untuk bangsa, punya kepedulian yang luar biasa untuk masyarakat bahkan sampai di pelosok dusun terpencil seperti ini, itu ya. Ini wujud cinta Sidikiyah terhadap NKRI. Guys, kalau kita bilang kita cinta NKRI, semestinya ada karya nyata yang kita buktikan ya, yang dapat dilihat sebagai wujud cinta kita untuk bangsa dan negara. Nah, saya secara pribadi saya malu karena saya hanya bisa serukan NKRI harga mati, tapi hingga saat ini saya secara pribadi belum punya satu karya nyata, ya kan Pak? Belum punya satu karya nyata sebagai wujud rasa syukur saya hidup di satu negara, satu bangsa yang merdeka seperti ini. Ini luar biasa, ya. Marilah kita cinta bangsa dan negara kita, ya. Dan kalau bisa, kalau dapat kita punya karya nyata untuk bangsa dan negara sebagai rasa syukur kita sebagai anak bangsa yang hidup di bangsa yang merdeka ini, sama seperti yang telah dilakukan oleh Ponpes Sidikiyah Jombang. Oke, saya Kristianto Yen Oni. Guys, terima kasih udah ikutin saya. Salam NKRI.